Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dita Naila Sari dengan NPM 053, yang kedua Salsabila Diarkirani dengan NPM 050, dengan selanjutnya Jasmine Azahra dengan NPM 193 dan Yudhistira Raka dengan NPM 347 dan Anissa Setiawardani dengan NPM 400. Lalu selanjutnya saya sendiri Aman Fadilail dengan NPM 357. Next. Untuk selanjutnya, next slide selanjutnya, di sini kami kelompok 2 akan membahas tentang jurnal. Sebelum kami menjelaskan, kami akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu PT Raja Wali pada tanggal 1 Januari memiliki persediaan barang jadi senilai 5.000, barang dalam proses senilai Rp19.070, dan bahan senilai Rp14.000. Dalam buku pembantu barang dalam proses terdapat 3 jenis pesanan sebagai berikut yang tertera pada soal bagian tabel. Lalu diketahui berikut ini adalah informasi operasi pada bulan Januari, yaitu yang pertama, dibeli bahan baku seharga Rp22.000 secara kredit, lalu bahan dikembalikan ke gudang sebanyak Rp600, dari sejumlah tersebut Rp200 merupakan bahan penolong, dan sisanya merupakan bahan baku yang semula akan digunakan untuk menyelesaikan pesanan nomor 2. Lalu nomor 4, diketahui bahan sebanyak Rp800 dikembalikan ke penjual. Lalu diketahui nomor 5, gaji karyawan setelah dikurangi pajak penghasilan karyawan 10%, sejumlah Rp37.780 telah dibayarkan ke karyawan. Lalu selanjutnya, 55% dari gaji karyawan merupakan biaya tenaga kerja langsung, 20% merupakan gaji karyawan yang tidak langsung mengolah produk, 15% merupakan gaji karyawan bagian pemasaran, dan 10% merupakan gaji karyawan bagian administrasi. Lalu biaya tenaga kerja didistribusikan ke pesanan nomor 1 sebanyak Rp6.000, ke pesanan nomor 2 sebanyak Rp7.000, dan ke pesanan nomor 3 sebanyak Rp5.810. Lalu diketahui biaya overhead pabrik selain yang telah dijelaskan sebelumnya sejumlah Rp5.500 termasuk dalam jumlah tersebut adalah Rp2.000. Depresiasi, lalu Rp250 merupakan biaya asuransi gedung yang telah dibayar per kas. Sisanya Rp3.250 adalah biaya asuransi yang belum dibayar pada akhir bulan. Lalu BOP dibebankan ke produk untuk bulan Januari sebesar 80%, biaya tenaga kerja langsung yang terjadi pada bulan Januari. Untuk pesanan nomor 1 dan 2 telah selesai dikerjakan dan ditransfer ke gudang barang jadi. Lalu diketahui lagi kedua pesanan dijual atau diserahkan ke pembeli dengan mendapatkan laba kotor 40% dari harga pokok penjualan. Lalu diterima pembayaran piutang dari pelanggan sebanyak Rp69.450. Dari kasus yang telah saya jelaskan, kami mendiskusikan pemecahan masalah yang dimulai dari nomor 1, pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tersebut, lalu yang kedua dari pencatatan tersebut buat arus biayanya, lalu ketiga buat job order cost sheet-nya setiap pesanan. Untuk yang slide awal ini akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai jurnal pencatatan transaksi yang terjadi pada periode tersebut. Diketahui pada 1 Januari persediaan awal barang jadi sebesar Rp5.000, persediaan awal barang dalam proses sebesar Rp19.070, dan persediaan awal bahan baku sebesar Rp14.000. Berikut adalah rincian pesanan yang terjadi pada periode Januari. Untuk pesanan 1, biaya bahan baku sebesar Rp2.800, biaya tenaga kerja sebesar Rp2.100, dan BOP dibebankan sebesar Rp1.680. Selanjutnya, untuk pesanan 2, biaya bahan baku sebesar Rp3.400, biaya tenaga kerja sebesar Rp2.700, dan BOP dibebankan sebesar Rp2.160. Dan untuk pesanan 3, biaya bahan baku sebesar Rp1.800, biaya tenaga kerja sebesar Rp1.350, dan BOP dibebankan sebesar Rp1.080.
Jadi, untuk total biaya bahan baku dari pesanan 1 sampai pesanan 3 sebesar Rp8.000. Lalu total biaya tenaga kerja dari pesanan 1 sampai pesanan 3 sebesar Rp6.150. Dan total BOP dibebankan dari pesanan 1 sampai pesanan 3 sebesar Rp4.920. Jika dijumlahkan semuanya, totalnya sebesar Rp19.070. Selanjutnya, untuk jumlah keseluruhan dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP dibebankan. Di sini pesanan 1 sebesar Rp6.580, pada pesanan 2 sebesar Rp8.260, dan pesanan 3 sebesar Rp4.230. Jika dijumlahkan keseluruhan, totalnya sebesar Rp19.070. Di sini 80% BOP dibebankan, 80% dari tenaga kerja langsung. Next. Jadi, BDP bahan baku didebit sebesar Rp8.000, BDP BTKL didebit sebesar Rp6.150, dan BOP didebit sebesar Rp4.920. Untuk persediaan bahan dalam proses berada di sisi kredit sebesar Rp19.070. Next. Selanjutnya untuk jurnal pembelian bahan. Persediaan bahan baku berada di sisi debit sebesar Rp22.000, sedangkan untuk hutang dagang di sisi kredit sebesar Rp22.000 juga. Selanjutnya, jurnal penyerahan bahan baku dan bahan penolong ke bagian proses produksi, terdiri dari BDP bahan baku pesanan 1 didebit sebesar Rp5.300, BDP bahan baku pesanan 2 didebit sebesar Rp7.400, BDP bahan baku pesanan 3 didebit sebesar Rp5.900, BDP bahan penolong didebit sebesar Rp2.400. Selanjutnya, di sisi kredit terdapat persediaan bahan baku sebesar Rp18.600 dan persediaan bahan penolong sebesar Rp2.400. Next. Selanjutnya untuk jurnal pengembalian bahan ke gudang, yaitu persediaan bahan baku masuk pada debit 400, persediaan bahan penolong masuk pada debit 200, BDP bahan pesanan 1 masuk pada kredit 400, BDP bahan penolong masuk pada kredit 200. Selanjutnya, jurnal untuk retur pembelian bahan, yaitu hutang dagang masuk pada debit 800, persediaan bahan baku masuk pada kredit 800. Next. Selanjutnya, jurnal untuk pencatatan biaya tenaga kerja. Pencatatan tenaga kerja yang terutang yaitu gaji dan upah masuk pada debit Rp34.200 dan utang gaji dan upah yaitu masuk pada kredit Rp34.200. Pencatatan pembayaran gaji dan upah yaitu utang gaji dan upah masuk pada debit Rp34.200 dan kas pada kredit yaitu Rp34.200. Next. Selanjutnya, jurnal untuk pencatatan distribusi biaya tenaga kerja, yaitu pada sisi debit, yaitu BDP BTKL pesanan 1, Rp6.000, BDP BTKL pesanan 2, Rp7.000, BDP BTKL pesanan 3, Rp5.810, dan BOP tenaga kerja tidak langsung masuk pada debit Rp6.840, biaya administrasi Rp3.420, biaya pemasaran Rp5.130. Lalu pada sisi kredit ada gaji dan upah yaitu Rp34.200. Next. Hasil BOP adalah 15.000 yang diambil dari 80% dari tenaga kerja langsung yang berjumlah 18.000. Dengan 18.000 bisa diambil dari jumlah pendistribusian pesanan nomor 1 sebanyak 6.000, ke pesanan nomor 2 sebanyak 7.000, dan ke pesanan nomor 3 sebanyak 5.000 yang dijumlahkan yang mempunyai hasil akhir 18.810. BOP yang sesungguhnya ialah 5.500, biaya asuransi 3.500, biaya depresiasi gedung dan mesin adalah 2.000. Biaya asuransi 3.500 dengan hutang asuransi
kredit 3.500. Utang asuransi 250 dan kas 250 dikatakan karena kita mengeluarkan uang banyak di awal sebanyak 250. Next. BOP yang dibebankan ialah 15.048 dengan selisih BOP 508 yang diambil dari 14.540 15.000 dikurangi 14.540 yang berhasil 508 repis. Terima kasih. Untuk next selanjutnya yaitu pencacatan harga pokok produk. Untuk persediaan harga pokok barang jadi pesanan 1 didapat Rp22.280, didapat dari jumlah dari BDP, BBB, lalu dijumlahkan dengan BDP BTKL, lalu BDP BOP, dan didapatkan hasil Rp22.280. Lalu untuk BDP BBB dimasukkan di bagian kredit 7.700, lalu BDP BTKL sama dengan BDP BBB dimasukkan dengan kredit dengan harga Rp8.100, lalu BDP BOP didapatkan dari jumlah dari 80% dikali Rp6.000, lalu dijumlahkan dengan Rp1.680 dari BOP dibebankan. Lalu untuk persediaan harga pokok barang jadi pesanan yang kedua, itu hasilnya Rp28.260 dimasukkan di debit, lalu untuk BDP BBB Rp10.800 dimasukkan dengan kredit, lalu BDP BTKL sama dengan sebelumnya dimasukkan dengan kredit Rp9.700. Lalu hasil dari BDP BOP didapatkan dari perkalian 80% dijumlahkan dengan Rp5.810 dari BDP BTKL pesanan 3 dijumlahkan dengan Rp1.080 dari BOP dibebankan. Dan untuk persediaan harga pokok barang jadi pesanan kedua itu tadi dijumlahkan hasilnya semua dan ketemu dengan hasil Rp28.260. Lalu persediaan barang dalam proses pesanan ketiga yaitu Rp20.588 untuk BDP BPBB dengan harga Rp7.700 dimasukkan dengan kredit, lalu untuk BTKL Rp7.160, lalu untuk BOP-nya Rp5.728. Rp5.728 dihasilkan dari perjumlahan 80% dikali 5.810, lalu dijumlahkan dengan BOP dibebankan yang pesanan ketiga dengan harga Rp1.080. Lalu hasil dari BPB dan BTKL serta BOP dijumlahkan ketemu Rp20.588. Next. Lalu untuk pencatatan penyerahan ke pesanan, yaitu untuk harga pokok produk pesanan yang pertama Rp22.280. Lalu untuk harga pokok produksi pesanan Rp28.260 dimasukkan di debit. Lalu untuk persediaan barang jadi pesanan Rp50.540 didapatkan dengan hasil harga pokok produksi pesanan 1 dijumlahkan dengan harga pokok produksi pesanan kedua. Lalu untuk piutang dagang pesanan 1 Rp39.564 didapatkan dari hasil Rp28.260 dari harga pokok barang jadi pesanan kedua dikali 1,4. Lalu untuk penjualan dimasukkan dengan kredit. Lalu untuk piutang dagang pesanan kedua dihasilkan dari harga pokok jadi pesanan yang kedua sama dikalikan dengan 1,4. Lalu untuk penjualannya dimasukkan dengan kredit Rp39.564.
Untuk kasnya dihasilkan dari jumlah keseluruhannya Rp69.450, lalu untuk piutang dagangnya dimasukkan dengan kredit Rp69.450. Next. Selanjutnya yaitu arus biaya. Persediaan bahan baku untuk saldo awal per 1 Januari sudah diketahui sebesar 14.000. Pada poin pertama terdapat pembelian bahan baku sebesar 22.000 dan terdapat retur pembelian sebesar 800 pada poin 4. Lalu untuk persediaan bahan baku diambil untuk dikirim ke produksi untuk melakukan pengerjaan pesanan 1 sampai dengan 3 sebesar pesanan pertama 5.300, pesanan kedua 7.400 dan pesanan ketiga 5.900. Jika di total pesanan 1 sampai dengan 3 sebesar 18.600. Lalu dikurangi dengan retur produksi dikembalikan ke gudang sebesar 400 pada poin ketiga. Jadi total bahan baku yang dikirim ke produksi untuk menyelesaikan pesanan adalah 18.200. Lalu untuk bahan penolong yang dikeluarkan dari persediaan bahan baku untuk dikirim ke bagian produksi sebesar 2.400, dikurangi dengan retur produksi yang dikembalikan ke gudang persediaan bahan baku sebesar Rp200, jadi totalnya 2.200. Lalu untuk persediaan WIP, sudah diketahui persediaan awalnya untuk bahan baku pesanan 1 sampai dengan 3 sebesar 8.000. Yang didapat dari pesanan pertama 2.800, pesanan kedua 3.400 dan pesanan ketiga 1.800. Begitu juga dengan BTKL. Pesanan pertama 2.100, pesanan kedua 2.700 dan pesanan ketiga 1.350. Jika di total adalah Rp6.150. Lalu untuk BOP adalah keseluruhan dari pesanan 1 sampai dengan 3 sebesar 4.920. Jadi total WIP baik bahan baku, BTKL dan BOP adalah sebesar Rp19.070. Selanjutnya biaya gaji dan upah. BTKL dari BDB BTKL pesanan 1 sampai dengan 3 yaitu sebesar 18.810 dengan rincian pesanan pertama 6.000, pesanan kedua 7.000, pesanan ketiga 5.810. Selanjutnya, BTKTL sebesar 6.840 yang diperoleh dari jurnal pencatatan biaya gaji dan upah dikali 20% di poin ke-6, 34.200 kali 20% yang hasilnya 6.840. Lalu biaya administrasi 3.420 yang diperoleh dari pencatatan biaya gaji dan upah dikali 10% sesuai dengan poin ke-6. 34.200 kali 10% yaitu 3.420. Lalu biaya pemasaran sebesar 5.130 yang diperoleh dari pencatatan biaya gaji dan upah dikali 15% pada poin ke-6. 34.200 kali 15% yaitu 5.130. Untuk biaya BOP adalah sebesar biaya asuransi 3.500 dan biaya depresiasi gedung sebesar 2.000, jika di total hasilnya 5.500. Akhirnya untuk persediaan yang dikirim ke produksi sebesar 18.200 itu akan masuk ke kolom work in process, yaitu untuk memproses pesanan itu. Dari bahan bakunya masuk ke arus work in process, begitu juga dengan WIP. Bahan baku BTKL maupun BOP dimasukkan ke kolom work in process sebesar 19.070. Untuk BTKL sebesar 18.810 diambil dari biaya gaji dan upah BTKL untuk BOP. Sebesar 14.540 diambil dari biaya penolong 2.200 ditambah dengan BTKL 6.840 ditambah lagi biaya OP sendiri sebesar 5.500 dimasukin ke kolom work in process. Setelah diproses, pesanan 1 sampai dengan 3, ternyata di akhir bulan pesanan 1 dan 2 sudah jadi, sehingga barang jadi itu akan masuk ke gudang yaitu finish good. Namun pesanan ketiga di akhir bulan masih belum selesai, jadi pesanan ketiga masih dalam proses dan pesanan 3 tidak dimasukkan dalam finish good. Jadi nantinya pesanan ketiga akan menjadi persediaan awal work in process untuk bulan berikutnya untuk menyelesaikan pesanan ketiga. Dari bahan jadi akan dihitung harga pokok penjualannya. Harga pokok penjualannya untuk pesanan 1 dan 2 sebesar 50.540 yang diperoleh dari jumlah finish good pesanan 1 dan 2. Lalu ditambah dengan biaya administrasi 3.420 pada kolom gaji dan upah dan ditambah lagi biaya pemasaran 5.130 pada kolom gaji dan upah. Jika ditotal pada kolom harga pokok penjualannya, totalnya adalah Rp59.90 yang nantinya barang ini menjadi harga pokok penjualan dasarnya untuk kita menjualnya mau untung berapa. Jadi patokan harganya adalah di angka Rp59.90. Selanjutnya, kartu perhitungan harga pokok pesanan.
Terdapat 3 jenis pesanan dengan produktivitas 4 inci dikali 130 cm. Untuk pesanan 1, biaya bahan baku 2.800 dan 4.900 berasal dari barang dalam proses BB pesanan 1, 5.300 dikurangi persediaan bahan baku 400. Yang kedua, BTKL sejumlah 2.100 dan 6.000 berasal dari biaya dalam proses BTKL pesanan 1. Yang ketiga, BOP sejumlah 1.680 dan 4.800 berasal dari BTKL 6.000 dikali 80% dan dijumlah semuanya. Jadi total biaya pesanan 1 adalah 22.280. Lanjut. Untuk pesanan 2, biaya bahan baku 3.400 dan 7.400 berasal dari barang dalam proses bahan baku pesanan 2, BTKL sejumlah 2.700 dan 7.000 berasal dari barang dalam proses BTKL pesanan 2. Yang ketiga, BOP sejumlah 2.160 dan 5.600 berasal dari 7.000 BTKL dikali 80%. Dijumlah semuanya, jadi total biaya pesanan 2 adalah 28.260. Lanjut. Untuk pesanan 3, biaya bahan baku 1.800 dan 5.900 dari biaya dalam proses bahan baku pesanan 3. Lalu BTKL 1.350 dan 5.810 berasal dari biaya dalam proses BTKL pesanan 3. Yang terakhir BOP sejumlah 1.080 dan 4.648 dari BTKL, 5.810 dikali 80%, dan dijumlah semuanya. Jadi total biaya pesanan 3 adalah 20.588. Lanjut. Berikut penjelasan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun salah dari penjelasannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.